Dan selanjutnya sebelum kita memasuki acara beranda kita pada hari ini, di mana insya Allah kita akan diisi oleh Ibu Delima Azhari, dan alhamdulillah beliau telah hadir bersama-sama kita Bapak dan Ibu, dan kita hantarkan terlebih dulu kepada Bapak dan Ibu harus meninggalkan forum ini. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa dalam lindungan Allah, dijauhkan dari wabah dan musibah, dan semoga apa yang dilaksanakan dikerjakan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Bapak dan Ibu yang lainnya, saya ingin sekali mengajak kita mengikuti sharing yang akan disampaikan oleh sahabat kita, oleh guru kita, Ibu Profesor Dr. Delima Azhari, dan alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bapak dan Ibu pagi. yang alhamdulillah selamat datang. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apabila di dalam interaksi saya dengan beliau kadang-kadang terucapkan kata ibu, atau boleh jadi banyak sekali terselip kata ayu, dikarenakan saya memiliki hubungan saudara dengan beliau ini. Beliau dari Palembang, dan beliau ini adalah sepupu dari abang ipar dari Adinda Mailena, dan kami sangat dekat dan selalu berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Sangat terbatas yang saya ketahui tentang beliau, sehingga nanti boleh jadi kita akan sama-sama mendengarkan dari beliau. Namun alhamdulillah saya telah menerima kiriman CV dari beliau, sehingga Bapak dan Ibu sebelum mendengarkan sharing beliau, secara singkat saja saya akan menyampaikan atas apa yang didapat. Yang pertama, beliau tahun 90 meraih gelar PhD-nya dari University of Illinois dari Amerika tentunya, dan kemudian tahun 83 menyelesaikan Master of Science dari Fakultas Ekonomi dari IPB ya, Ibu Delima ya. Betul. Tahun 80 beliau sebagai engineer juga dari IPB, dan kemudian untuk non-formal education-nya beliau mengikuti pendidikan Lemhanas KSA Angkatan 15 tahun 2007. Dan kemudian posisi beliau di pemerintah sendiri, setahu saya bahwa beliau menempati beberapa kali sebagai Direktur Jenderal ya, diantaranya adalah di sini beberapa kali sebagai Dirjen, yang pertama sebagai Deputy Assistant for Agriculture Office of Coordinating Minister for Economy, Finance and Industry, Departemen Pertanian ya, Delima ya. Di Menko, pada saat itu di Menko Perekonomian, Ekonomi, Keuangan dan Industri. Oke, kemudian 2001-2003 langsung, ayo ini sebagai Direktur Jenderal juga di sini, Director General of Agriculture, Karantin, Ministry of Agriculture, yang Menteri Pertanian ya. Kemudian Direktur Jenderal lagi untuk Agriculture, Processing and Marketing, Kementerian Pertanian juga. Kemudian Assistant Minister, kemudian Assistant Menteri untuk Agriculture for Institutional and International Cooperation. Dan sekarang ini sebagai senior researcher dari advisor untuk Menteri Pertanian ya, kembali Menteri Pertanian. Kalau organisasinya banyak sekali, mungkin nanti sembari sharing bisa disampaikan, dan begitu juga dengan research yang telah beliau laksanakan banyak sekali Bapak dan Ibu, insya Allah nanti melalui informasi dari beliau bisa bersama-sama kita menelusurinya. Nah Bapak dan Ibu, pada hari ini saya ingin sekali mengajak Bapak dan Ibu semuanya kita mendengarkan sharing dari beliau, mudah-mudahan dari perjalanan kehidupan, pengalaman, pengetahuan yang beliau dapati dapat berbagi untuk kita semuanya. Dan kepada Ayu Delima kami persilakan yuk untuk memulai sharingnya pada hari ini. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku, barangkali juga ada anak-anakku di pengajian ngaji bareng online ya. Jadi alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian insya Allah dalam keadaan bahagia, insya Allah tidak kekurangan apapun. Amin. Tentu salawat untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta seluruh sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.
Bapak dan Ibu sekalian, adik-adikku, terutama Adinda Hasanuddin, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada pagi hari ini untuk sharing sedikit ya dengan tentang beberapa hal, barangkali pengalaman hidup seperti yang disampaikan. Sampai hari ini, insya Allah kita masih dalam keadaan sehat dan penuh syukur mendapatkan apa yang telah diberikan pada Allah pada kita semua. Tadi dalam perkenalan singkat yang disampaikan oleh Adinda Hasanuddin, disampaikan bahwa alhamdulillah dalam perjalanan hidup kami hampir 42 tahun dibaktikan mengabdi sebagai aparatur sipil negara di Kementerian Pertanian, namun karena berbagai penugasan, kami juga pernah mendapatkan penugasan di Kementerian Koordinasi Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri pada saat itu. Kalau saat ini nomenklaturnya adalah Menko Perekonomian. Selain di Menko Perekonomian, ada beberapa penugasan yang diberikan Allah pada kami terkait dengan tugas-tugas baik itu menjadi Direktur Jenderal, kemudian menjadi Deputi, Asisten Deputi, kemudian juga menjadi Komisaris Utama di berbagai BUMN. Alhamdulillah, syukur ini Adinda dan Bapak dan Ibu sekalian. Barangkali ada sedikit hal yang kami ingin sampaikan dalam kesempatan ini. Ini tentunya tidak lepas dari apa yang kita selalu diajarkan oleh orang tua, kemudian diajarkan oleh para guru-guru kita, kemudian tentu sahabat-sahabat, senior-senior kita, yaitu di dalam menjalani kehidupan ini, kita tentu tidak lepas dari upaya berusaha, berjuang, tetapi di samping semua itu, tentunya adalah yang paling kita perlukan adalah rasa syukur, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kita mendapatkan apa yang kita dapatkan hari ini dan sebelum-sebelumnya. Kami ingin sedikit sharing dalam kami kebetulan merupakan anak nomor 6. Kalau pada waktu yang lalu kita orang tua kita itu anaknya kalau punya anak 6 itu kayaknya masih sedikit ya, Dek Hasan ya. Ya, betul. Ayu ini anak ke-6 dari 10 bersaudara, 9 perempuan dan 1 laki-laki. Kebetulan papi atau ayahanda tercinta itu almarhum Azhari, Kolonel Azhari, itu berasal dari Sumatera Selatan dan juga ibunda berasal dari Sumatera Selatan dari Komering, dan beliau itu adalah pejuang angkatan 45 ya di Tentara Angkatan Darat, TNI Angkatan Darat. Dan dari 9 perempuan, 1 laki-laki, alhamdulillah kami semua itu dididik menjadi lulus dengan sarjana, bahkan beberapa dari kami 6 orang itu mendapat beasiswa untuk tugas belajar dan mendapat gelar doktor. Mohon maaf ini bukan ria, tetapi sharing sedikit bagaimana pandangan dan dari pembinaan karakter, kemudian juga pendidikan dalam keluarga itu menjadi sangat penting sekali. Ya, jadi papi dan mami berasal dari Sumatera Selatan. Lebih tepatnya lagi kami adalah suku Komering, katanya begitu Pak Hasan ya. Kalau di Palembang itu banyak suku-suku, ada suku Komering, ada suku Lahat, kayu, Lahat, kemudian Sendo dan sebagainya ya. Jadi banyak sama dengan di Jawa. Nah, dalam perjalanannya tentu hal yang paling pertama ditanamkan dalam keluarga itu adalah bahwa hidup ini harus diperjuangkan, kemudian disiapkan
dibangun dan tentunya dengan beberapa hal-hal yang prinsip ya dalam hidup ini. Selain tentunya apa yang sudah diajarkan oleh agama kita, Islam, yang paling penting adalah kita harus mensyukuri apa yang diberikan Allah dalam setiap hari, tidak lepas dari kata-kata syukur. Mami sama papi almarhum dan almarhumah itu selalu mengatakan kalau bangun tidur katanya sebelum memulai kegiatan apa-apa mengucapkan alhamdulillah. Paling tidak diberikan kesehatan, kemudian dibangunkan dari tidur yang keadaan sehat walafiat. Jadi alhamdulillah. Kemudian yang kedua tentunya adalah diajarkan juga dalam kehidupan kami dimulai dari awal pendidikan adalah rasa bersyukur dan berempati satu sama lainnya. Kami 9 bersaudara, anak tentara pada waktu itu selalu dalam tentunya dalam keterbatasan yang ada, kemudian penugasan papi dan mami yang harus berpindah-pindah tempat tugas, itu selalu diajarkan untuk selain bersyukur tadi, tentu kita adalah jangan lupa melakukan perbaikan dari setiap harinya. Tapi selalu mengatakan bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Dan hari besok harus lebih baik daripada hari ini. Kira-kira selalu seperti itu. Karena kami anak tentara, ya kami tiap pagi harus disiplin, harus bangun pagi, harus bersiap diri dan membersihkan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah seperti baju dan seragam sendiri dengan baik. Itu adalah cerita masa kecil. Kemudian dalam perjalanannya kami juga ditanamkan oleh orang tua untuk memberikan sesuatu, memberikan kontribusi kepada negara ini. Karena papi adalah tentara, pejuang 45. Beliau berkata bahwa seluruh anak-anaknya tidak boleh bekerja kalau bukan jadi pegawai negeri. Jadi 10-10-nya tuh jadi pegawai negeri nih Mas. Ya, di berbagai kementerian, sehingga kalau ketemu berkumpul di rumah keluarga, di rumah mami dan papi, itu kami seperti sidang kabinet, ya, karena suami istri juga alhamdulillah semua akhirnya mendapat pegawai negeri, bekerja sebagai pegawai negeri. Itu sedikit sekelumit tentang kami masa kecil, tapi ada hal-hal yang ingin kami sampaikan dan barangkali ingin sharing pada hari ini. Kesempatan untuk menempati beberapa amanah jabatan barangkali itu tidak lepas dari perjuangan, tidak lepas dari upaya kesehari-harian dan dukungan dari keluarga. Setelah berkeluarga, tentunya dukungan dari suami, dukungan anak-anak, dan sekarang alhamdulillah De Hasan, Ayu sudah punya 4 cucu nih sekarang, atau lebih banyak barangkali De Hasan daripada Ayu, ya, begitu. Tetapi alhamdulillah Ayu atau saya ingin sharing sedikit, tentunya bagaimana karakter seseorang itu dimulai dari keluarga. Jadi bagaimana membangun keluarga, bagaimana membangun karakter itu dimulai dari dalam keluarga itu sendiri. Mungkin beberapa hal yang ingin kami sharing dalam kesempatan ini adalah yang pertama tentunya kita harus pertama tentu dengan penuh keyakinan. Kita sudah diajarkan kita beragama Islam, tentu kita meyakini hal-hal yang diajarkan oleh Islam. Kekuatan di dalam pendidikan agama, di dalam keluarga, tentu itu menjadi kekuatan yang sangat baik dalam membangun karakter kita. Kemudian dalam yang berikutnya adalah tentu attitude, ya. Attitude itu adalah perilaku. Ya, kalau dulu kami masih kecil, selain mendapatkan pendidikan agama,
kita ingat kita punya pendidikan budi pekerti ya, atau bagaimana attitude, bagaimana menghargai orang lain, bagaimana bersimpati, bagaimana berempati, kemudian juga bagaimana kita menghargai pendapat orang lain dan sebagainya, itu sudah mulai dibangun dengan baik, dan itu akan terbawa sampai kapanpun ya, seperti itu. Kemudian poin yang berikutnya adalah setelah attitude, tentu kita pun selalu dianjurkan untuk bergaul dengan orang-orang yang baik, ya, karena pergaulan atau lingkungan itu menjadi juga menentukan bagaimana ke depan karakter yang ada dalam diri kita. Dan selanjutnya kita setelah kita bergaul dengan bukan berarti kita memilih pergaulan hanya dengan orang-orang tingkat atas dan sebagainya, tetapi kita juga perlu melakukan memilih atau mengarahkan anak-anak dan cucu kita untuk bergaul dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang barangkali mempunyai karakter, kemudian attitude yang baik tadi. Kemudian yang tentunya terakhir dalam 4 karakter utama ini adalah kita tidak lepas dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembalikanlah semua, kembalikan apa yang kita dapatkan, kembalikan apa yang kita alami, susah maupun senang, kembalikanlah kepada ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin tambahkan beberapa hal dari 4 karakter utama tadi. Yang pertama tentu adalah kita belief atau keyakinan. Kemudian yang kedua tentu tadi adalah attitude atau karakter kita. Kemudian yang ketiga tadi tentunya adalah hal yang terkait dengan network atau neighbor kita atau lingkungan kita, dan yang keempat tentu adalah kepercayaan atau kita kembalikan semua kepada ketentuan Allah. Kemudian tentu kita dalam praktek sehari-hari kita tidak lepas dari tantangan dan juga barangkali tentunya pertolongan dari banyaknya teman-teman dan dukungan-dukungan yang baik di lingkungan kita. Karena saya sangat meyakini bahwa keberhasilan seseorang, kesuksesan seseorang itu tidak lepas dari dukungan keluarga, dukungan sahabat, doa dari kerabat, kemudian doa dari keluarga kita. Tentunya ini menjadi sangat signifikan sekali kalau kita tidak lepas dari juga memperhatikan, berbagi, kemudian sharing terutama pada tetangga, kepada teman di kantor, kepada keluarga, kepada sahabat-sahabat kita, dan kepada tentu barangkali ada hal yang ingin saya sampaikan juga, bahwa saya ingin sekali menggarisbawahi bahwa support di dalam keberhasilan seseorang itu tidak lepas dari, selain ada infrastruktur, tapi juga ada bantuan-bantuan, terutama dari ART dan mungkin juga para pembantu kita di rumah ya, yang tidak lepas juga ikut mendoakan kita, ikut membantu kita. Karena pengalaman kami sebagai boleh dibilang sebagai wanita karir lah, barangkali seperti itu ya. Begitu ada masalah di lingkungan, di rumah, yaitu akan terganggu semua jadwal yang ketat, kemudian kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan, kalau tidak ada dukungan dari lingkungan atau infrastruktur di dalam rumah, barangkali itu menjadi tidak bisa kita laksanakan.
Saya ingin berbagi sekali lagi penekanan ada terutama bagi teman-teman, bagi rekan-rekan, sahabat-sahabat, barangkali juga ada anak-anakku, bagaimana di dalam membina karir ini juga tidak lepas dari dukungan keluarga, terutama suami, anak-anak. Kalau sekarang ada menantu dan cucu ya tentunya ini juga menjadi sesuatu hal yang sangat krusial, menjadi sesuatu yang sangat penting ya. Karena tentu begitu kita keluar rumah, doa dari keluarga, doa dari suami, doa dari istri, doa dari anak-anak, menantu dan cucu barangkali yang sudah punya cucu juga menjadi sangat menentukan hari-hari kita, kemudian capaian-capaian kita pada hari-hari tersebut. Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak banyak barangkali ingin menyampaikan sharing. Pada saat ini saya alhamdulillah Adinda Hasan sudah berusia 66 tahun, tetapi masih tetap menjadi ASN aktif karena ada peraturan baru. Ada peraturan baru ketika setelah di dalam jabatan fungsional ahli peneliti utama itu kalau di kampus itu setara dengan profesor, itu usia pensiunnya menjadi 70 tahun. Nah, ini juga di luar dugaan. Ya, jadi di luar dugaan, di luar ketika selesai dalam jabatan struktural, memegang jabatan direktur jenderal, kemudian memegang jabatan sebagai staf ahli menteri, kemudian peraturannya adalah usia 60 tahun itu udah pensiun deh, ya Hasan, ya Bapak dan Ibu sekalian. Tiba-tiba diperpanjang, aturan pemerintahnya diperpanjang. Usia pensiunnya karena sudah golongan pangkatnya sudah 4E dan sebagainya, usianya bisa menjadi 65 tahun. Belum selesai aturan tersebut, ada aturan baru ketika jabatan menjabat sebagai ahli peneliti utama itu pensiunnya 70 tahun begitu ya. Jadi belum boleh keluar dari ASN dulu nih. Dek Hasan, kalau Bunda saya atau Ayu ini bertemu dengan Dek Hasan ini ketika beliau masih sangat aktif di Pupuk Sriwijaya pada waktu itu ya. Dek Hasan ya, betul ya Dek ya? Betul. Seperti itu. Nah gitu. Jadi itu karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan perpanjangan usia keaktifan di dalam aparatur sipil negara ini menjadikan barokah untuk pertama tentu untuk diri sendiri ya, karena tiap hari kegiatannya masih selalu penuh. Nah ini kemarin Dek Hasan bilang itu baru pulang dari Bali kemarin itu Dek Hasan, ada IPOC dan G20 di Bali begitu ya. Jadi alhamdulillah masih sangat aktif, kemudian masih diberikan kesehatan yang baik, dan berharap Bapak dan Ibu hadirin sekalian, mohon maaf ini bukan ria tetapi hanya sharing barangkali pengalaman-pengalaman yang sangat sederhana sekali, mungkin Bapak dan Ibu lebih banyak pengalamannya, lebih hebat, kemudian lebih barangkali lebih punya hal-hal yang lebih menarik untuk di-sharingkan barangkali begitu ya, Dek Hasan ya. Tapi alhamdulillah saat ini Bunda, sekarang ini Ayu ini banyak di kantor atau dimanapun dipanggilnya Bunda Dek. Bunda, gitu ya. Mohon maaf karena mungkin paling di Kementerian Pertanian juga sudah cukup senior, kemudian sekarang bergabung dengan karena para peneliti ahli itu bergabung dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional supaya kita lebih guyup dalam hal penelitian dan penemuan inovasi. Barangkali itu yang ingin Ayu sharingkan. Jadi kebetulan kami tinggalnya di Bogor, kemudian suami Ayu, suami Bunda itu dokter ahli jantung ya di Rumah Sakit PMI Bogor, dan kami juga punya rumah sakit di Bogor
rumah sakitnya sekarang ini, Dek, kakak itu membangun rumah sakitnya rumah sakit khusus, geriatri. Geriatri itu adalah rumah sakit untuk orang-orang usia lanjut, ya. Jadi ada selain terapi, ya ada senang-senangnya juga di rumah sakit itu. Senang-senangnya apa? Ada senam osteoporosis, ada senam bagaimana, ada senam apa namanya, ya senam jantung, kemudian ada senam untuk mengatasi diabetes. Silahkan kalau Bapak dan Ibu ingin berkunjung ke rumah sakit klinik utama geriatri di Wijaya Kusuma di Bogor. Kita sama-sama nih udah lansia semua. Kami berdua lansia. Jadi growing all together lah kira-kira begitu. Oke, Masya Allah. Ya, jadi ya, nah, kemudian kemarin itu sempat dalam rangka ulang tahunnya rumah sakit geriatri itu kita mengadakan bansos ya, bakti sosial, bukan bansos, baksos untuk pemeriksaan gratis pada 110 lansia ya. Jadi barangkali kita walaupun lansia, kita tua, udah nggak tua sih ya Dek ya, masih muda kata WHO, katanya umur 70 itu masih muda, katanya di bawah 70 itu masih muda. Jadi kalau Bunda, kalau Ayu di tengah-tengah keluarga, apalagi sekarang bergaul dengan cucu-cucu ya selalu menganggap bahwa always young in our heart gitu ya, selalu merasa kita masih muda, paling tidak happy, bahagia, menikmati apa yang ada, apa anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan rasa syukur. Barangkali itu Dek ya. Ayo barangkali kalau ada yang ingin bertanya atau ingin daftar untuk periksa atau senam osteoporosis atau senam diabetes ya. Barangkali bagus juga sekali-sekali kita adakan ngaji bareng tetapi tidak online ya. Barangkali kita ngaji bareng offline, ya. Di Bogor ya, offline ya di rumah sakit geriatri Wijaya Kusuma. Barangkali demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu Delima atas sharing yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya sudah mengirimkan kepada Bapak dan Ibu semuanya melalui grup CV daripada Ayunda Delima Azhari ini. Nah, sehingga kalau seandainya kita memperhatikan dari apa yang terurai dari CV ini, bahwa betapa luasnya ruang dan dalamnya kiprah beliau ya dalam jabatan-jabatan yang diamanahkan kepada beliau. Dan luar biasa sekali sampai dengan saat ini pun beliau masih aktif ya, pada banyak sekali organisasi-organisasi. Yang pertama adalah SCAI, kemudian yang kedua beliau sebagai chairperson daripada Solidaridad Network Indonesia Foundation, kemudian prominent expert untuk BPD-PKS, kemudian chairperson untuk IPA, kemudian IPOB ya. Kemudian beliau sebagai Vice Chair of Advisory Board untuk SCAI, dan kemudian masih juga sebagai Chair of Indonesian Plantation Association IPA, dan kemudian IPDB, dan banyak lagi. Nah, tentunya kalau seandainya kita mengajukan pertanyaan dari bidang-bidang yang telah beliau jalani dan sedang jalani, termasuk juga menjadi presiden komisaris ya sampai dengan 3 periode ya pada 3 PTPN ini. Nah, tentu banyak hal yang bisa digali dari kehidupan beliau. Namun satu hal yang membuat saya tertegun adalah beliau tidak menghantarkan hal-hal teknis ya terkait dengan rumitnya sesungguhnya jabatan dan amanah yang diberikan kepada beliau. Namun beliau menyampaikan poin-poin tadi itu, bahwa apa sih sesungguhnya yang menjadi landasan, yang menjadi kunci sukses dari kehidupan beliau. Dan sangat mengharukan sekali ketika beliau mengatakan bahwa yang pertama itu adalah tauhid ya, kemudian karakter, kemudian menyadari akan adanya dukungan-dukungan orang yang berada di seputar kita. Dan sangat mengharukan sekali ketika beliau mengatakan bahwa jarang diangkat dalam forum ini, bahwa betapa sesungguhnya peran asisten rumah tangga itu sangat signifikan ya dalam kehidupan kita.
boleh jadi kalau ada hal-hal tertentu yang langsung ditanyakan adalah kepada asisten rumah tangga itu, sehingga bisa dibayangkan fenomena inilah yang dirasakan setiap kali musim Lebaran ya Bapak dan Ibu ya, betapa paniknya kalau Ya, seandainya asisten rumah tangga ya. kita untuk pergi. Namun di sisi lain sampai sejauh mana perhatian kita kepada ART ini mungkin masih menjadi tanda tanya besar juga pada setiap diri kita bahwa bagaimana perlakuan dan sikap kita kepada mereka. Nah, baiklah Ayu Delima, dalam forum ini saya membaca di kolom chat banyak sekali yang merupakan sahabat Ayu Delima. Namun untuk menghormati para senior kita, saya ingin sekali memberikan kesempatan pertama pada pagi hari ini kepada senior kita, guru kita juga, Ibu Profesor Yustika Baharsa. Kepada Ibu Yustika, berkenan kiranya memberikan komentar Bu ataupun silaturahim dengan hadirnya Ibu Delima Azhari. Silakan Ibu Yustika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yus, apa kabar? Sehat selalu. Baik, baik. Saya mengikuti terus NPO ini dan Pak Hasan. Dan sekarang saya senang sekali bahwa bisa ketemu dengan Delima karena sudah lama juga dan ternyata memang selalu giat dari dulu sampai sekarang dan alhamdulillah kelihatan sehat dan tetap semangat. Semoga terus-terusan bisa berkarya dan banyak sekali hal-hal yang dapat dilakukan untuk membantu kekuatan dan semangat kita ini. Dan mudah-mudahan sehat selalu dan selamat Delima. Udah lama tidak bertemu. Iya, terima kasih Bu. Selamat ya Delima. Selamat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Yus. Terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf deh Hasan, ini karena langsung ke Bu Yus nih ya. Ibu Yus ini adalah seperti orang tua saya, ya, orang tua Bunda, orang tua Ayu ya. Jadi Pak Syarifuddin Baharsa dan Ibu Yus ini ya salah satu role model yang menjadi panutan dari khususnya Ayu ya, seperti itu. Kenapa? Dulu salah satu barangkali keinginan untuk belajar dan sekolah di Amerika itu tidak lepas dari dorongan dari almarhum Pak Syarifuddin Baharsa ya, suaminya Bu Yus ini dan tentu Bu Yus sendiri ya. Pak Syarifuddin Baharsa dan Ibu Yus ini juga, Pak Syarif itu adalah saksi nikahnya Ayu nih, Dek. Masya Allah. Jadi kami dulu dan Ayu ini seperti anak tertua dari Pak Syarif dan Bu Yus. Dua orang putrinya Pak Syarifuddin dan Bu Yus ini, Anggita dan Antin, itu persis adik Ayu waktu masih kecil dulu. Mereka itu betul-betul bersahabat, menjadi seperti kakak. Jadi bukan orang lain. Terima kasih Bu Yus, terima kasih Pak Syarif, dan Ayu menjadi asisten dosen sejak mahasiswa. Itu asisten dosennya Pak Syarifuddin Baharsa. Gitu. Apalagi waktu beliau menjadi menteri. Inilah penugasan-penugasan ini salah satunya juga adalah karya dari Pak Syarifuddin Baharsa, tetapi beliau selalu mengatakan bahwa itu adalah God pencil. Ya, God pencil itu adalah menurut almarhum Pak Syarif itu adalah karir perjalanan hidup kita itu adalah ditulis oleh Allah begitu ya. Tetapi tentu networking, kemudian dukungan yang tadi seperti yang disampaikan tadi di rumah, kemudian networking dalam bekerja, kemudian bimbingan dari para senior dan sebagainya itu menjadi kunci utama ya Bu ya. Dulu ya Allah, kalau ingat dulu masih kecil, Adis itu masih bayi, Adis itu anaknya Ayu yang paling besar. Itu kalau main itu di rumahnya Bu Yus itu masih pipis, masih di rumahnya Bu Yus.
Ya Bu, terima kasih banyak, sehat selalu ya Bu. Alhamdulillah. Dan Ibu Yus yang masih cantik ini juga jadi role model nih, supaya tetap cantik sampai seusia beliau ini masih cantik, masih aktif, masih main angklung Bu Yus ini. Masya Terima kasih Allah. Bu Yus. Baik, baik. Terima kasih Ibu Yus dan juga Ibu Delima. Senang sekali kita menyaksikan silaturahim yang indah ya antara Ibu Delima dengan Ibu Yus, dan bagaimana Ibu Delima sangat menghormati almarhum dan juga Ibu Yustika, tentunya mengharukan kita semuanya. Nah, berikut ini ada seseorang juga ini menyapa, dan saya ingin sekali agar tersambung kembali silaturahimnya. Ibu Osmaliana, kami persilakan Ibu Osmaliana untuk menyampaikan Ya komentarnya. Allah, Mbak Os, ya Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya Allah, benar-benar NBO ini ajang silaturahmi buat kita semua, apalagi sama ini Bu Delima ini panggilnya sama-sama nama kecilnya Eli. Jadi kami dulu sama-sama di CPIS ya, Mbak Eli ya. Betul, iya betul Mbak Os. Ini peneliti juga waktu itu. Jadi senang sekali, orangnya cantik, baik hati, dan kalau kita waktu makan siang rame-rame ke Jalan Sabang, ya betul. Ya terus kita ini sampai sekarang terakhir kita ketemu di rumah Pak Sofyan Jalil ya. Sofyan Jalil ya, betul. Iya. Betul. Jadi udah lama, bener saya pangling tadi lihat di foto ini, benar nggak ya Delima dulu di CPIS, sampai saya tanya Pak Hasan. Habis pangling udah tapi tetap cantik, tetap baik hati. Ini senang sekali deh, jadi bisa ketemu, bisa silaturahmi lagi, senang sekali. Amin. Terima kasih Mbak Os, makasih ya. Sehat selalu Pak. Ya sehat selalu, mudah-mudahan terus berkarir dan terus bermanfaat ya, dan berkah selalu. Amin. Ya Allah. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Os, ya Allah. Kalau ingat dulu ya, pulang sekolah dari Amerika, Bu Yus, Pak D. Hasan, Ayu itu ditugaskan. Lagi-lagi ini tentu campur tangan dari almarhum Pak Syarifuddin Basyah. Pada waktu itu sahabat beliau, almarhum Dr. Junaidi Hadi Sumarto, itu mencari seorang ahli atau doktor dari ekonomi pertanian untuk mengetuai kelompok penelitian pertanian di CPIS Buyus, Center for Policy Implementation Studies. Ayu waktu itu baru fresh from oven ya, baru lulus PhD pada waktu itu. Jadi Pak Syarif langsung telepon, menyuruh stafnya, menugaskan untuk bertemu dengan Pak Junaidi Hadi Sumarto, Buyus. Iya. Buyus masih ingat barangkali beliau itu adalah pada waktu itu Sekjen Kementerian Perhubungan dan Direktur Utama dari Garuda Indonesia. Sekjen Komisaris Utama maksudnya dari Garuda. Yang sampai hari ini itu belum kesampaian Bu, kepengen jadi Komisaris Utama Garuda Indonesia, malah dapatnya PTPN perkebunan terus nih Bu, dan pupuk. Nah, jadi pada waktu itulah dengan Mbak Os ini kami beberapa kelas PhD itu dikumpulkan ya. Ada Miranda Gultom, kemudian ada Kartini Sahrir, kemudian siapa lagi Mbak? Ada Pak Sofyan Jalil ya juga ya Mbak. Jalil. Waktu itu ya. Rizal Ramli. Riza Ramli juga, pokoknya PhD yang baru-baru lulus dari Amerika begitu berkumpul di situ. Kemudian kita sama-sama mengkaji apakah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh dan didanai dengan dana yang cukup besar, salah satunya adalah kebijakan pupuk bersubsidi, itu kita evaluasi. Tapi tidak boleh dipublikasi, hanya boleh hasil kajian tersebut sampainya langsung ke Menko Perekonomian, menteri, ke menteri, dan ke presiden. Keren banget ya waktu itu ya Bu,
tulisan kita Iya. tuh baca. Iya betul, tapi nggak boleh dipublikasi memang. Tapi tidak boleh dipublikasi, Bu. Ya. Jadi salah satu kebijakan kalau yang di sektor pertanian itu adalah yaitu tadi kebijakan pupuk dan kebijakan kredit ya, KUT waktu itu Bu Yus. Kredit KUT itu kan dananya besar sekali. Jadi kita buat kajian itu dan itu hasilnya itu betul-betul sampai ke meja presiden dan menjadi kebijakan. Jadi kami di-refer dengan baik sekali, tidak berbelit-belit dan kita bisa ngomong apa adanya bersama-sama dengan teman-teman para peneliti ini dan itu menjadi satu policy yang mendasari kebijakan perekonomian, ekonomi dan industri, keuangan dan industri. Alhamdulillah. Makasih Mbak Os. Mbak Os sekarang sibuk di mana Mbak Os? Nulis lagi ya. Iya, kopi daratnya belum berhasil ya. Belum berhasil. Makasih Ya, Mbak Os. Makasih. Ya. Makasih Pak Hasan. Berikut ini kita hadirkan seseorang dan mudah-mudahan silaturahim tersambung kembali juga, teranyarkan kembali silaturahimnya. Pak Mehmet Gunawan, kami persilakan Pak Mehmet. Ya Allah, itu si kakakku. Teman-teman lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa kabar Kak? Sehat selalu ya Kak. Saya biasanya menyebutnya bukan Ibu Delima tapi Eli. Nah betul. Ibu Yus juga manggil aku Eli juga itu. Nah, Eli. Jadi jauh di bawah saya usianya. Jadi saya tidak sempat berada di IPB sama-sama sebagai mahasiswa gitu ya. Jadi tahun 75 Eli itu masuk di Pusat Penelitian Agroekonomi sebagai pegawai baru dan waduh cantik juga nih, jadi semua orang banyak dekat dengan Eli nih. Saya udah menikah waktu itu tapi menikahnya sama kakak saya lagi. Iya. Kami sangat dekat dan karena sama-sama satu kantor, tidak hanya diskusi soal-soal penelitian dan ilmiah ya, tetapi juga hal-hal lain terkait dengan persahabatan biasa begitu. Saat itu juga kami sangat dekat dengan Pak Sarif, Ibu Yus, sama-sama main tenis gitu ya. Ya, betul. Waktu saya serve ke Ibu Yus itu agak pelan, Ibu Yusnya marah itu. Yang keras dong serve-nya katanya. Ya, begitulah sekelumit pertemuan. Apakah saya ketemu Ibu Os ya? Saya juga pernah ikut di CPIS diajak oleh Eli ya. Tetapi saya cuma setahun karena waktu itu ada kesibukan juga di Biro Perencanaan ya, di Departemen Pertanian. Pak Hasan, ada satu pelajaran yang sangat berarti saya kira. Ini diajarkan oleh Pak Syarif dan Ibu Yus waktu kita masih di pusat penelitian itu. Kata-kata yang sangat singkat, katanya can do spirit. Jadi jangan menyerah kepada sesuatu hal yang tersulit sekalipun. Katakan bahwa kita bisa. Gitu. Sesudah itu kita berusaha, kita bekerja sebaik-baiknya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Itu saya kira jadi satu moto, satu pegangan buat semua peneliti yang ada di Pusat Penelitian Agrososioekonomi sampai sekarang. Dan dengan begitu semua yang masuk di situ ada yang mulai dari pengolah data. Pengolah data pun tidak mau sampai di situ karirnya. Dia bekerja terus, sekolah terus, akhirnya dia berhasil menyelesaikan sarjana dan akhirnya mengambil Master of Science di Australia. Itu sangat-sangat merupakan hasil yang sensasional ya, dari seorang yang bekerja di bidang administrasi, kemudian dia tertarik dengan kegiatan-kegiatan penelitian, dia sekolah sendiri dan akhirnya dia berhasil. Can do spirit itu tetap menjadi pegangan kita di dalam bekerja.
Terima kasih Pak Syarif, Ibu Yus. Ibu Yus ini kelihatan masih muda aja, saya juga heran nih. Bisa aja nih Pak Mamet. Betul, Ibu Yus ini menjadi cover girl dulu di majalah Mangle. Masya Allah. Saya kira kita semua mengetahui karirnya Eli ya, Ibu Delima di penelitian, kemudian berkarir di birokrasi, di Departemen Pertanian, juga di kementerian lain ya. Kami sangat salut dan semuanya itu berhasil dengan sangat baik, sampai sekarang masih aktif di ASN maupun di lembaga-lembaga lain. Kami mengucapkan selamat, yang istri saya juga Sylvia mengucapkan selamat kepada Eli. Kita bersahabat lama sekali sampai sekarang ya. Dan kebetulan juga suaminya Eli, Dr. Hendro, sahabat di rumah sakit bersama istri saya. Masya Allah. Ibu Os, kita belum ketemu ya, mudah-mudahan satu saat kita kopi darat sama-sama dengan semuanya. Terima kasih atas kesempatan Pak Hasan. Ini adalah satu silaturahim lewat Zoom yang sangat bermakna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini kan hari Ahad ya, hari libur ya. Jadi kita relaksasi hari ini dengan entah kenapa ya, saya mendapatkan impresi luar biasa dari indahnya silaturahim ya. Dan bahwa ketika persahabatan bisa terlestarikan hingga sejauh ini, tidak akan mungkin kalau tidak ada nilai-nilai karakter yang luar biasa yang terdapat pada tokoh-tokoh yang ada di hadapan kita semua ini. Nah, berikut ini kita akan melengkapi dengan saya memberikan kesempatan kepada seseorang raise hand kepada Ibu Dewi Ojar, kami persilakan. Ya Allah, Dewi. Ini mah teman dari SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sebetulnya sedang kurang sehat, Pak Hasan. Masya Allah. Jadi, iya, tetapi ketika saya selalu mengikuti NBO setiap pagi, ketika saya melihat Pak Hasan kirim ada CV dari Ibu Delima Ashari, Masya Allah. Ini teman saya dari kecil, Pak Hasan. Kami sama-sama di Bogor. Jadi kami sampai sekarang, ini pertemanan kami sudah lebih dari 50 tahun. Dan ini salah satu teman yang sangat menginspirasi ya. Jadi di antara kami semua, kami selalu saling berbagi. Dan baru kemarin Eli mengabarkan sedang di Bali ya. Eli masih di Bali? Masih di Bali? Udah balik lagi. Sudah balik lagi. Oke, jadi ini adalah teman saya yang memang tidak bisa berhenti Pak Hasan ya. Jadi tidak berhenti dia ya. Jadi terus beraktivitas, terus berkiprah, dan itu sangat membanggakan. Gitu. Jadi secara fisik kami memang jarang bertemu. Terakhir waktu kita reuni 50 tahun. Tapi saya ingin mengucapkan selamat ya. Eli terus sehat, terus berkiprah, dan tidak pernah berhenti berkarya selama kita masih bisa, dan terus menginspirasi banyak orang. Itu saja, Eli. Selamat ya. Alhamdulillah bisa ketemu di sini. Ya. Makasih Dewi, DO. Kalau saya manggilnya DO, Dewi Ojar. Sahabat kecil dari SMA. Ya Allah. Long time. Kami udah ya lebih dari 50 tahun ya. Nah, Bu Yus, ini sahabat kita, papanya Dewi juga dulu dokter hewan ya, Wi ya? Ya, betul. Jadi beliau ini, kalau kami kenalnya juga Mbak Dewi ini ya selain berkarir kemudian di BPPT, kemudian sekarang beliau banyak berkarir di BSN, Badan Standarisasi Nasional, Bu. Ya kalau mau nanya sertifikasi sama Dewi barangkali seperti itu. Tapi Mbak Dewi ini juga hebatnya sekarang ini dia sudah menjadi coach, register coach, kemudian certified coach ya Mbak Dewi, dan by training beliau adalah psikolog begitu ya. Jadi
kalau kita agak-agak galau-galau sedikit tuh nanyanya ke beliau gimana. Del, kadang-kadang kamu tuh overthinking katanya gitu. Jangan overthinking gitu ya. Banyak juga nasihat. Jadi ini persahabatan yang luar biasa. Terima kasih juga Kak Mehmet, tadi belum sempat menyapa Kak Mehmet. Makasih. Beliau adalah salah satu mentorku juga ya gitu ya, mentor Ayu juga Hasan. Jadi ini bukan orang-orang lain nih kelihatannya yang di NBO ini semua. Nah itulah tadi salah satu poin yang tadi kami sampaikan apa bagaimana lingkungan atau environment itu neighborhood atau tetangga. Siapa teman-teman kita itu juga sangat menentukan keberhasilan kita barangkali. Kalau buat saya tuh ini sekali Bu Yus ya. Bu Yus juga mengenal Papi dan Mami pada waktu masih muda, karena Bu Yus juga sama dengan Kak Mehmet dan sering bermain tenis. Mami Papi waktu masih ada juga dulu bermain tenis, masih di Tampomas ya Bu main tenisnya ya Bu, dan saya ikut latihan nepak-nepak di pinggirnya waktu itu Kak Mehmet begitu. Terima kasih banyak ini Dewi. Baik. Terima kasih Bu Yus, Mbak Os, ini ya Allah teman-teman itu betul-betul menjadi spirit, menjadi semangat, dan barangkali kita dengan saudara kandung lebih banyak bertemu dengan mereka keseharian, seperti bertemu di kantor, bertemu di pekerjaan dan sebagainya. Sementara saudara kandung, adik kakak sendiri ya ketemunya ya pas weekend aja, weekend pas bareng-bareng mau makan pempek, nyari makanan Palembang begitu ya, atau ngelihat bazar bareng-bareng. Teman-teman kan itu ketemunya tiap hari Bu Yus ya, hampir tiap hari jam-jam di kantor. Makanya kami selalu mengusulkan sama Kak Mehmet ini, Kak bikin reunian dong Kak. Reuninya kan setahun sekali Del, katanya gitu. Katanya enggak, kalau perlu reuniannya sebulan sekali gitu. Gitu ya San. Oke, baik Bu Delima. Nah ya, kayaknya di chat juga ada Mbak Win deh barusan ini. Mbak Win kalau ini, sekarang ini kita sudah menyaksikan bahwa bagaimana orang-orang dekat Ibu Delima ternyata semuanya hadir di forum ini. Nah sekarang saya ingin sekali sebelum nanti kita mendengarkan dari Prof. Suharyadi, saya ingin mengundang terlebih dahulu nih Pak Rudi Rajab. Pak Rudi Rajab, kami persilakan Pak Rudi. Ada Mas Rudi. Pak Rudi Rajab. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. NBO tercinta, dan ini terutama ini alhamdulillah contoh indahnya silaturahmi. Ibu Dr. Delima dengan Bu Yustika, Pak Mehmet, Pak Ibu Dewi Ojar, Bu Ismaliana. Rasanya ini udah menjadi saudara kita ya Bu ya. Ini luar biasa NBO ini, menginspirasi kita bersama dengan background yang berbeda-beda, tapi ketemu lagi. Dan ternyata banyak sekali, ada Ibu Dewi Ojar, itu sahabat dari SMP, Masya Allah. Luar biasa itu Bu Delima. Nah terima kasih sekali Bu Delima, ajaran-ajaran Ibu yang dalam waktu singkat, hanya beberapa menit kita dapatkan, dan juga sama yang lain sebenarnya. Itu peserta di dalam NBO ini semuanya humble, semuanya rendah hati, dengan pengalaman yang segudang dan pengalaman hidup, pengalaman berkarir. Bu Dr. Delima ini hanya menyampaikan tentang keluarga, nilai-nilai, 4 nilai yang diajarkan tadi. Nilai tauhid, nilai attitude, networking, dan ikhlas. Itu sesuatu yang sangat menginspire kita semua. Walaupun usia, ya Bu, mohon maaf, saya udah 74, tapi begitu dengar Bu Delima cerita, seolah-olah saya menjadi 54 lagi, turun lagi. Apalagi kalau Pak Mehmet bacakan puisinya yang indah itu, selalu itu memuji keindahan. Dan Pak Mehmet nampaknya sampai sekarang pun tetap konsisten dengan memuji keindahan. Bu Osmaliana, sahabat dari kakak saya, Ibu Nani Rajab, terima kasih Bu Osma udah mendampingin kami juga. Bu Yustika udah nggak usah ditanya, Pak
Bu Yustika ini guru kami semua. Suatu ketika saya ketemu di rumah sakit, karena beliau juga sahabat ibu saya. Begitu saya sebut nama ibu saya, Bu Yustika masih ingat. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi ini indahnya silaturahmi. Kami juga berterima kasih kepada semua jemaah NBO, walaupun hari Minggu itu harinya mungkin olahraga, harinya untuk keluarga, tapi bersedia untuk 3 jam bersama NBO untuk mempelajari ilmu-ilmu kehidupan, Pak Hasan. Terima kasih sekali lagi Pak Hasan atas kebersamaan ini, dan insya Allah kebersamaan ini akan menjadi kebersamaan yang kekal abadi sampai dengan kita menghadap ilahi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Delima atas semua sharingnya. Terima kasih Mas Ludi. Apa yang menjadi pengalaman ini kami ikutin Bu, kami pelajarin kisah sukses Ibu untuk keluarga terutama. Salam juga untuk keluarga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi kepada Ibu Delima, Pak Rudi ini, seluruh kakak beradiknya setiap hari hadir di NBO ini. Dan pada hari ini kita bisa melihat ada 2 hal ya. Yang pertama kakak beradik yang saudara biologis tapi dekat secara spiritual, tetapi ada juga bukan saudara biologis tapi dekat secara spiritual, dan indahnya silaturahim. Masya Allah. Dan baik Bapak Ibu sekalian, ayo Delima, kami akan undang berikut ini Profesor Saryadi. Kepada Prof. Saryadi kami persilakan Prof. Tolong di-unmute ya, silakan Prof. Terima kasih Pak Hasanuddin. Ya Prof. Salam Saryadi. Terima kasih Bu Delima, Bu Yustika, dan Bapak Ibu sekalian yang masih mengikuti sampai saat ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mengambil pernyataan Pak Rudi Rajab tadi, indahnya silaturahim. Jadi memang acara beranda Minggu hari ini menyajikan betapa indahnya persahabatan atau silaturahim yang tidak lekang oleh zaman ya, sudah zaman berubah, nggak pernah bertemu di NBO. Waduh, itu rasanya luar biasa ya. Bu Delima atau Bu Eli, terima kasih banyak atas ini, juga boleh dikatakan tausiah ini tadi itu. Tausiah melengkapi tausiahnya Pak dan menyampaikan pengalaman hidupnya yang tentu yang semua yang tadi menyampaikan pesan-pesannya, pesan persahabatan tadi, semua orang-orang hebat semuanya. Ya. Dengan yang diawali dari Bu Yustika dan Pak Saripudin Barsha ya, itu menunjukkan bahwa betapa dekatnya persahabatan, persaudaraan yang bukan sedarah tapi persahabatan yang kekal betul ya sepanjang masa. Dan itu aktornya yang membuat persahabatan menjadi luar biasa ini Pak Prof. Saripudin Barsha, yang memang beliau sangat luar biasa. Dan ketemu jodohnya Bu Saripudin Barsha yang memang klop betul gitu ya. Sehingga semua yang tadi menyampaikan memberikan satu apresiasi yang sangat luar biasa. Saya sudah kopi darat Bu sama Pak Mehmet Gunawan. Ya. Nah, saya udah rencanakan lama, begitu sering mendengar puisinya, kemudian membaca buku-bukunya. Saya dikirimi buku banyak banget waktu saya ulang tahun. Jadi memang senangnya tulis ya. Nulisnya itu dari romantis sampai serius gitu. Tulisannya itu. Yang betul-betul perlu dikritisi, ini ditulis dengan sangat bagus, lugas. Dan ketemu Pak Mehmet langsung itu juga memberi kesan tersendiri. Ternyata, oh ini namanya Pak Mehmet Gunawan tuh seperti ini. Nah, ini keinginan kopi darat nanti Pak Hasan coba diatur deh, kita kopi darat di mana. Iya, betul. Supaya setuju, Pak, setuju. Ketemu langsung ya.
Dan ketemu waktu dengan Pak Mehmet itu kemudian membahas singkatan IPB, Institut Fleksibel banget katanya. Dari cerita Bu Delima tadi itu makin yakin kita bahwa IPB itu institut fleksibel banget memang. Yes, betul Pak. Betul. Kata Pak Mehmet malah ditambahi, bisa bekerja di bidang apapun kecuali bidang pertanian. Nah, kalau Pak Sarifudin itu IPB Institut Pertanian Bogor betul, karena memang sejak selama hidupnya kerjanya di pertanian sampai menjadi Menteri Pertanian ya. Iya. Mustika juga itu ya. Iya. Kalau cerita Bu Delima, Pak Mehmet segala macam itu kan berputar-putar kemana-mana ya. Kalau kemudian saya ketemu main golf, direktur satu perusahaan gitu, ternyata lulusan IPB juga. Padahal nggak ada kaitannya dengan pertanian. Bahkan mantunya Pak Hasan itu aktif di bidang pertanian, ya pupuk, ya macam-macam gitu. Saya yakin dia dari IPB, saya pikir dari IPB dia. Wah, bukan. Ya, bukan Pak, saya dari UI, ekonomi UI. Jadi saya ketemu beberapa teman dekat itu yang menggeluti bidang pertanian. Itu saya tanya itu lulus saya bukan IPB. Saya ketemu IPB itu jadi dirjen, jadi direktur, dari Dirut Bank itu IPB malah. Jadi saya ikut terharu ya tadi ya, bagaimana ekspresi dari para sahabat lama yang tidak pernah ketemu dan dipertemukan di NPO ini. Dan agak nyeleneh juga waktu Pak Rudi Raja menyapa, loh ini bukan orang IPB kok, berani-beraninya ikut nyapa. Oh ternyata sudah sangat dekat. Jadi ya ITB sama IPB ini berdekatan ya, cuma beda P sama T saja ya. Masing-masing mempunyai alumni-alumni yang luar biasa berkibar di seluruh santero Nusantara dan menjabat macam-macam jabatan yang luar biasa. Jadi Pak Hasan, kita wajib harus berbahagia ya. NBO ini kemudian dihuni ya oleh orang-orang hebat. Yang kalau cerita semuanya, yang masing-masing menampilkan kehebatan-kehebatan yang lalu dan menjadi suri teladan bagi kita semua. Jadi 4 prinsip dari Bu Delima, Tauhid, Attitude, dan networking, dan satu lagi tadi, memberi landasan yang memang itulah yang utama di dalam kehidupan itu yang perlu dipegang. Jadi terima kasih Pak Hasanuddin menghadirkan Ibu Delima. Makasih. Dan Bu Delima juga terima kasih Pak Sudin karena menghadirkan teman-teman Iya, betul. akrabnya yang sekian lama nggak ketemu ya. Iya. Alhamdulillah ini silaturahim betul-betul bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Amin. Kalian terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Syaradi, semoga sehat walafiat selalu. Dan begitupun semoga Universitas Dian Nusantara yang di bawah kepemimpinan beliau semoga semakin sukses berjaya dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tadi saya mau menutup ini Bu Delima, tapi rasanya permintaan seseorang ini sulit untuk saya menolaknya. Karena saya yakin bahwa betapa indahnya silaturahim kepada Ibu Winantuning Tiastiti, kami persilakan. Ya. Mbak Win, apa kabar? Di-unmute Ibu Win. Ibu Win tolong di-unmute audionya. Baik. Ya, terima kasih Pak Hasan. Terima kasih. Silakan Ibu Win. Mohon maaf ini saya jadi menyela. Bisa ini sedikit Ibu Win biar ini nggak kepotong wajahnya. Oh ya, iya. Oke, udah oke. Ya, kelihatan Mbak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mbak Delima apa kabar? Ada Mbak
juga nih. Iya, alhamdulillah Mbak Win. Kita mau reuni aja belum selesai nih. Belum Iya, jadi-jadi. belum jadi-jadi. Tapi udah kita rencanakan kalau insya Allah dalam waktu dekat tuh Mbak Irma juga udah komentar di grup. Udah, alhamdulillah senang sekali Pak Hasan. Jadi saya yang dengan Mbak Delima ini luar biasa karena tidak hanya saya tapi juga putri saya. Salam dari Princess Mbak Delima. Princess itu adalah putri saya. Terima kasih. Dia kangen banget. Iya, jadi dia waktu kebetulan sekolah ngambil master di sana di Eropa salah satu negara. Nah itu konsultasinya selalu ke Mbak Delima Pak Hasan. Jadi saya itu kadang-kadang Mbak Delima begitu terbuka sampai suatu hari beliau sedang dari narasumber di Bali kalau nggak salah waktu itu ya Mbak Delima. Terus anak saya tuh, Mama aku tadi telepon Tante Delima tapi cepat-cepat karena Tante Delima jadi narasumber. Astagfirullahaladzim. Aku bilang Nak itu kalau itu WA dulu. Delima itu orang sangat sibuk gitu. Jadi kalau mau konsultasi WA dulu. Beliau sedang apa bisa diganggu atau tidak. Nah mungkin karena biasa anak-anak kuliah di luar itu mencari semacamnya orang tua gitu yang bisa dikontak ketika dia butuh data, butuh segala macam. Kebetulan internasional ekonomi yang bisa dihubungi Mbak Delima. Jadi ini luar biasa, saya selalu teringat, mohon maaf Mbak Delima dan sekaligus terima kasih putri saya sudah alhamdulillah sekarang insya Allah dalam tanda petik agak mapan lah gitu di sana, tetap di sana tapi dia selalu salam buat Tante Delima, Mama masih sering ketemu apa enggak, aku sekarang baru sadar, dulu sering merepotkan. Begitu, jadi ya Allah alhamdulillah kita semua masih sehat. Kita ketemu bertiga, ada saya udah fotonya Mbak Deo, saya dan Mbak Delima waktu anak saya, mantu anak saya kalau nggak salah yang ketiga deh, ada fotonya nanti masih tahun 18 apa 2019 gitu. Terima kasih banyak atas bantuannya Mbak Delima, semoga kita sehat. Insya Allah dalam waktu dekat ya, saya sudah rencanakan dengan Pak Sekjen untuk kita ketemu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Win. Kepada Ibu Delima, apakah mau ada? Hasan, izin sebentar ya, izin sedikit ya Dek, izin sedikit aja ya, karena ini Mbak Dek, izin sebentar deh Hasan. Mbak Win ini tadi bagus sekali pertanyaannya Mbak Eli, katanya setelah sekian banyak yang sudah dilewati, sudah dicapai dan sebagainya, apa prioritasnya sekarang? Aku jawabnya Mbak Win, prioritasku sekarang memperbanyak ibadah. Memperbanyak ibadah. Kemudian kalau anak-anakku sampai bilangnya kalau mama itu bukan entrepreneur tetapi sociopreneur katanya. Karena saat ini kebetulan banyak membina para petani rakyat ya, petani kopi, petani sawit, kemudian petani kakao, dan bahagia sekali kalau mereka bisa menghasilkan produk atau menghasilkan hasil tanaman yang memenuhi standarnya Bu Dewi Oja tadi, standar yang bisa diterima oleh pasar dunia, pasar domestik, pasar dunia. Dan ada satu kebanggaan Bu Yus, bayangkan petani kopi di Gayo itu bisa mentraktir aku di New York ya, karena dia berhasil menjual produknya dibeli oleh Starbucks pusat di Amerika. Jadi itu salah satu kebanggaan. Jadi kalau teman-teman nanya, Mbak Delima atau Bunda Delima itu dapat apa? Aku bilang aku nggak dapat apa-apa. Biarkan Allah nanti yang membalasnya. Biarkan rezeki itu ataupun karunia itu datang dari Allah. Tidak harus dalam bentuk uang, tetapi barangkali dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk silaturahmi dengan saudara, dengan sahabat, dengan teman-teman yang semua dalam keadaan sehat. Jadi Mbak Win, prioritas utama sekarang adalah memperbanyak ibadah aja Mbak. Karena amin, insya Allah. Kalau sebagai peneliti katanya prioritasnya sekarang ini mempublish di dalam Scopus Kak Mehmet. Tapi itu juga bagian dari ibadah seperti itu ya Mbak Win ya. Jadi lebih banyak memperbanyak ibadah.
kebetulan aku ada pesantren keluarga bersama keluarga besar ayah, papi, yang ketua yayasannya Profesor Jimli Asidiki. Aku sekretaris, jadi disuruh-suruh ngurusin tanah wakaf segala macam sekarang ini. Pak Rudi, Mas Rudi ya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan amal ibadah orang tua yang memberikan wakaf, kemudian keluarga besar yang memberikan wakaf, ya bisa kami jalankan dengan baik. Alhamdulillah, wakafnya nggak kalau di keluarga aku bilangnya ya biasa aja itu. Kalau memberikan wakaf lahan sawit 1.000 hektar itu luar biasa ya Kak Mehmet ya. Kalau aku kemarin nanya-nanya sama teman-teman di IPOC, di Indonesia Palm Oil Conference, 1.000 hektar katanya buat. Tapi kalau orang Palembang, karena tanah di Palembangnya banyak, Mbak Win, ya 1.000 hektar diwakafkan itu sedikit gitu loh, Mas. Gitu. Makasih banyak, terima kasih sekali lagi Adinda Hasan, makasih kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan bersilaturahim. Betul-betul De Hasan, kita buat ya salah satu kebun raya Bogor itu gede banget loh kalau buat kita NBO untuk jalan-jalan, dan sekarang ini punya akses karena kebun raya itu di bawah naungan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi ada akses lah kalau mau kita adakan acara NBO sambil tadabur alam di kebun raya barangkali. Amin, amin. Ya Dek ya, makasih banyak Dek. Makasih Prof. Suharyadi, Kak Rudi, Pak Mas Rudi Rajab, kemudian Mbak Win, Dewi, Deo, Kak Mehmet, Mbak Os, Bu Yustika, dan semuanya yang ikut dalam NBO pada hari ini. Sehat selalu, salam sehat untuk kita semua. Makasih Dek, silakan Dek. Alhamdulillah. Masya Allah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apa yang kita dapati pada pagi hari ini, semuanya atas izin dan rahmat Allah yang luar biasa untuk kita semuanya. Betapa indahnya tali silaturahim yang terbangunkan pada hari ini, yang dihadirkan melalui etalase ya. Hubungan silaturahim yang telah terbangun antara Ibu Delima dengan Prof. Yustika, dengan Ibu Osmaliana, dengan siapa tadi, dengan Ibu Oja, Ibu Dewi Oja, dan terakhir dengan Ibu Winantu Sestuti, dan tersambungkan pula silaturahim dengan Prof. Suharyadi, dengan Prof. Rudi Rajab, dan semoga keindahan ini Bapak Ibu sekalian mengingatkan kepada kita semuanya bahwa tidak ada yang sia-sia dari apa yang kita jalani dalam kehidupan ini, dan sama-sama kita bisa mendapati bahwa Rasulullah SAW pun memberikan tuntunan di dalam silaturahim ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, seorang mukmin adalah cermin saudaranya. Orang mukmin adalah saudara orang mukmin. Mencegah bahaya yang akan menimpa saudaranya dan menjaganya dari belakang. Betapa kalau misalnya kita melihat pada hari ini, betapa seragamnya ya, tanpa ada aba-aba sama sekali antara apa yang dikemukakan oleh Pak Mehmet, dikemukakan oleh Ibu Dewi Ajar, oleh Ibu Os, semuanya, dan sama-sama dari Prof. Yustika juga, bahwa semuanya menghadirkan sebuah kur yang sangat indah, sehingga kita bisa mendapati silaturahim yang sangat indah pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Ayunda Delima Azhari atas sharing pada hari ini. Semoga silaturahim ini semakin membukakan pintu rahmat, barokah, dan ridha Allah untuk kita semuanya. Dan betapa ide untuk kopi darat, dan kemudian ada peluang untuk bersama-sama kita berkumpul di Kebun Raya Bogor, boleh jadi akan mengundang minat juga bagi Bapak dan Ibu semuanya. Dan tentunya nanti kita akan diskusikan dengan Prof. Suharyadi, dengan Pak Rudi Rajab, dengan Bapak dan Ibu semuanya. Semoga niatan mulia ini menjadi sebuah kenyataan yang luar biasa. Dan begitupun informasi mengenai rumah sakit khusus untuk lansia yang berada di Bogor. Semoga juga nanti kita diberikan kemudahan untuk bisa bersilaturahim dengan suami Ibu Delima Azhari, dan tadi sudah ada juga Ibu Ani Iriani kepingin ikut senam, kata ingin ikut. Silakan. Silakan.
Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat kita hadirkan pada hari ini di dalam mengisi acara Berada NBO pada pagi hari ini. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan barakah untuk kita semuanya. Dan mohon maaf lahir batin kepada Ayunda Delima Azhari apabila terdapat kekurangan di dalam menyelenggarakan acara ini. Dan sama-sama kita menyempurnakan pertemuan ini dengan mengikuti secara seksama dan mengaminkan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Taslim. Kepada Ustadz Taslim kami persilakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin yang setiap hari sudah memberikan pencerahan melalui tafsir, mauidhahnya. Dan begitu pula hari ini terima kasih kepada Bunda Delima yang mana hari ini memberikan pencerahan untuk kita semuanya. Semoga bertambah maksimal aktivitasnya, manfaat untuk orang lain, dan diberikan keberkahan oleh Allah. Kita memohon kepada Allah. Semoga kedepannya Allah memberikan bimbingan dan kemudahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afika fil mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi karimu 'azim sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumil. Ya Allah, ya Fattah ya Alim. Tuhai ya Rabb kami, ya Hadi ya Rasul. Engkau bukakan hati kami, pikiran kami, Engkau tunjukkan, Engkau bukakan langkah kami agar menuju jalan yang Engkau ridhoi. Hanya Engkau ya Rabb yang mampu memberikan hidayah, inayah, taufik kepada kami. Bimbinglah kami ya Allah, agar kami mampu berjalan melangkahkan kaki sebagaimana keteladanan yang Engkau berikan kepada kami melalui Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah ya Rabb kami, berikanlah kami ringan untuk beramal ma'ruf nahi mungkar, ringan untuk tolong menolong, ringan untuk kasih sayang karena Rahman Rahimu ya Rabb. Ya Allah ya Rabb kami, ya Hayyu ya Qayyum, hanya Engkau ya Allah yang memberikan kami hidup dan kehidupan untuk orang-orang yang Engkau sayangi, Engkau kasih melalui di NBO ini ya Allah. Engkau ikat kami dengan tali silaturahim dan taklim di NBO ini. Ya Allah ya Rabb kami, bukakan hati kami, pikiran kami, begitu pula untuk anak cucu kami, dzurriyyah kami, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada nusa dan bangsa, karena taatnya kepadamu dan taat kepada Rasulmu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin, Prof. Suharyadi, Bunda Delima, ada Pak Rudi Rajab, semuanya, Pak Mehmet, dan jamaah NBO, semuanya, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Taslim atas doanya. Semoga Ustadz Taslim pun sehat walafiat selalu, Ustadz, diberikan kemudahan dan kelancaran keberkahan dalam kehidupan Ustadz, dalam menyampaikan dakwah, terutama dalam program pembelajaran Al-Quran melalui konsep Mama Papa yang diusung oleh beliau. Kepada Bapak terima kasih yang Ustaz belum mengikuti, apabila berminat, Ustadz Taslim menyediakan forum tahsin Al-Quran ya, dan bahkan dari tingkat pemula sekalipun melalui program Mama Papa. Dan bagi Bapak dan Ibu yang berminat untuk mengikuti kelas-kelas khusus, Ustadz Taslim menyediakannya, dan semuanya itu free of charge disediakan oleh Ustadz.
Demikian Bapak dan Ibu, dengan berakhir doa pada hari ini, berakhir pula acara kita. Sekali lagi terima kasih Ayu Delima, Prof. Sanjadi, Pak Rudi, Terima kasih Pak Ibu Os, Delima, terima kasih. Terima kasih Mas Rudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.